Ya, misteri Nia Kurniasari gunakan pakaian serba hitam merupakan suatu atau sebuah pertanda. Ya, selamat malam buat teman-teman semua. Sebelum kita bahas tentang pertanda ya yang diberikan oleh almarhumah Nia ya Kurniasari, seorang gadis berusia 18 tahun ini terekam, Mbak. Terekam di kamera warga. Dia berjualan gorengan dengan apa namanya itu, tampah atau apa gitu ya? Baskom, Mas. Baskom ya? Baskom besar. Ditutupin apa gitu, plastik atau apa. Kemudian menjajahkan jualannya ya. Nah, pertanyaannya pada hari terakhir, Mbak, itu dia menggunakan pakaian serba hitam. Baik jilbabnya, bajunya, celananya serba hitam. Iya. Dan penemuan jenazah di lokasi antara baju pakaiannya itu cukup jauh. Kalau nggak salah, saya melihat jilbabnya berwarna hitam itu di areal persungaian, perairan gitu loh, Mbak. Ya, sementara lokasi beliau meninggal itu seperti di perkebunan pohon-pohonan gitu. Nah, berdasarkan sebuah pertanda, Mbak, pakaiannya itu mengisyaratkan apa, Mbak? Gini, Mas, yang kita tahu pakaian hitam atau serba hitam itu kan identik dengan kita datang ke pemakaman atau kita datang ke takziah, kalau orang bahasa kita bilang lihat orang meninggal lah gitu kan. Itu kan identik dengan orang meninggal gitu. Aura pun gelap gitu. Aura juga gelap. Kenapa saya bilang seperti itu? Mungkin, Mas, mungkin dari Mbak Nianya, dari almarhum itu sudah merasakan, Mas. Sudah merasakan bahwasannya akan terjadi seperti ini gitu. Cuman dengan kepolosannya, dengan kelembutannya, dia kayak ya udah masa bodoh, mana mungkin jadi juga gitu. Saya juga udah jualan di sini bertahun-tahun, katakan gitu ya. Iya, benar, Mas. Oke. Jadi pakaian itu yang Mbak lihat, beliau sering menggunakan pakaian hitam apa atau memang hari itu saja semuanya serba hitam? Yang saya lihat dia sering menggunakan pakaian hitam. Memang suka dia berarti ya? Tapi nggak full hitam kayak kemarin itu, Mas. Oh iya. Misalnya jilbab hitam gitu ya, celana hitam gitu, tapi nggak pas-pasan semua hitam gitu. Benar. Untuk melihat, Mbak, karakter, berarti kan ini sosok Nia Kurniasari ini adalah sosok remaja yang penuh ambisi, kerja keras, bertanggung jawab, bahkan dia rela bekerja dengan hasil yang tak seberapa untuk membayar hutang. Benar. Karena chattingan terakhir dia bersama temannya itu yang hutang, dan kemudian cita-citanya itu untuk berkuliah, Membahagiakan orang tua. membahagiakan orang tua. Karakter, Mbak, melihat karakter orang yang suka berpakaian hitam, itu dari pandangan Mbak gimana membaca karakter itu? Yang saya baca, orang yang suka menggunakan pakaian hitam, Mas, satu, aura itu pasti tertutup. Auranya tertutup. Mungkin Karena dia penyendiri, pendiam, nggak banyak bergaul ya. Iya. Tapi cita-citanya memang luar biasa Luar gitu biasa, Mas. Orang yang menggunakan pakaian hitam-hitam itu rasa jiwa, rasa ini dia pengen menggebu-gebu tuh, Mas. Misalnya ada satu tujuan dia ini gitu kan, harus tercapai gitu. Itu harus tercapai gitu. Kalau bisa saya beda dengan teman saya gitu, istimewa gitu ya. Saya istimewa, benar. Oke, jadi ada hal-hal positif juga ya untuk orang yang menyukai karakter berpakaian berwarna serba gelap, serba hitam ya, Mbak ya. Oke. Jadi pada saat kejadian, Mbak, itu yang diketahui kan ini si Nia ini kan seorang yang jago bela diri, Mbak. Benar. Yang Mbak lihat sendiri pada saat bertemu sama para pelaku itu gimana, Mbak, dia? Yang saya lihat, Mas, itu dia coba melawan, Mas. Pasti coba melawan. Dia coba melawan, cuman karena para pelaku ini lebih dari satu orang, jadi dia kayak merasa lemah. Nah gitu, Mas. Lemah ya? Lemah karena nggak berdaya, udah capek. Udah capek dia melawan gitu kan. Dia mencoba kabur atau mencoba lari, dan nyatanya itu tadi, Mas. Dia tetap saja seperti itu. Oke. Jadi
yang Mbak lihat secara spiritual dia sudah coba melawan. Sudah coba melawan. Ya, cuman selalu dipaksa, ditarik-tarik, ya. Bahkan di mulutnya dibekap mungkin ya Mbak salah satunya. Bisa jadi seperti itu. Itu yang Mbak Priska rasakan ya. Kalau untuk pakaian saya nggak tahu Mbak apakah semua sudah ditemukan atau belum, tapi yang saya dengar itu sekitar ratusan meter dari tempat kejadian sih Mbak. Mungkin gini Mas, mereka berbuatnya nggak di situ. Iya. Tapi mereka berbuat di tempat lain atau misalnya di kebun satu nih Mas. Mereka atau menghilangkan barang bukti lain gitu, berpisah-pisah. Iya benar, menghilangkan barang bukti lain. Buktinya si jilbabnya aja di pinggiran sungai, ya kan Mas. Di bajunya nggak di situ, di tempat lain. Makanya dia menghilangkan jejak tadi Mas sebenarnya. Iya. Jadi sebetulnya ini kalau bisa dibilang sudah direncanakan, tapi perencanaannya kurang matang, gitu ya. Mungkin dalam arti ini Mbak, pembunuhan yang keji, kemudian menghilangkan barang bukti, cuman masih belum sempurna, seolah-olah mereka nih tahu Mbak bagaimana menjadi seorang kriminal. Mungkin Karena salah satu daripada gini, mereka rajin nonton film kriminal ini. Gini yang saya lihat yang salah satu dari mereka itu bukan orang sembarangan gitu. Bukan orang sembarangan ya. Dia tahu taktik-taktiknya itu seperti apa, dia tahu. Cuman kita nggak tahu nih motifnya sebenarnya apa gitu. Yang pasti karena satu itu tadi sebetulnya itulah ide dia ya, yang menguburkan lah apa semua, membuang barang bukti gitu. Cuman karena kurang matang tadi, ketangkap. Banyak orang yang terlibat, banyak pelaku yang terlibat. Yang satu disuruh A tapi yang dikerjakan lain, bener. Maka kacau lah semuanya ya sebetulnya. Oh gitu ya. Bener Mas. 3 hari ya Mbak ya hilang 3 hari hilang, dan itu 3 hari itu pun karena mbaknya atau kakaknya dimimpiin ya Mas. Dimimpiin. Makanya dia. Ya kan ini berawal dari seorang anak kecil yang katanya menarik tali Mbak. Kemudian saat ditarik rupanya ada tangan, dan itulah sosok Nia Kurniasari Mbak, yang dikubur secara keji oleh para pelaku yang masih misterius keberadaannya. Iya benar. Ya, semoga Mbak Priska bisa membantu untuk menyadarkan mereka secara kebatinan, mendoakan mereka agar resah seresah-resahnya tanpa dibuktikan oleh pihak kepolisian mereka sudah mau menyerahkan diri. Benar Mas. Ya, karena ada kabar juga salah satu pelakunya adalah seorang pendatang yang berprofesi sebagai supir. Yang pada saat kejadian beliau itu seperti ketangkap kamera ya, dari saksi juga katanya dia menjual handphone. Handphone sini ya? Nggak tahu Mbak, nanti kita telusuri lebih dalam lagi. Yang pasti harapan saya Mbak bisa mempengaruhi batin mereka supaya mau bertobat akibat tindakan keji mereka. Dia sosok Nia bukan hanya kehilangan masa depan, sosok Nia bukan hanya gagal untuk membagikan orang tua, tapi seluruh keinginan mulia dari Nia telah berakhir di tangan manusia-manusia bejat seperti itu. Iya benar Mas. Kalau tidak bejat tidak mungkin dia seperti itu Mas. Iya. Oke Mbak, mungkin kita lanjut di part berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.